Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merin juga di sini sudah sadar dari operasinya dan terlihat Mbak Lia sama Papa Jar juga dia sangat kaget dan senang karena Tante Merin sudah sadar karena dia sudah dioperasi. Lalu Papa Jar sama Mbak Lia juga langsung menghampiri Tante Merin. Lalu Papa Jar juga ngomong kepada mamanya, "Mama sudah sadar mah," kata Papa Jar. Lalu di sini juga Mbak Lia juga dia ngomong kepada Tante Merin. Terlihat Mbak Lia sudah ngomong kepada Tante Merin dan Tante Merin juga dia memandang Mbak Lia dan dalam batinnya dia ngomong, "Memang Lia itu cantik dan anak itu baik," kata batinnya Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia ngomong kepada Mbak Lia sama Papa Jar, dia menyetujui hubungannya sama Papa Jar. Di sini juga Mbak Lia juga langsung mengambil tangannya Tante Merin dan juga langsung mengecup tangannya Tante Merin karena saking bahagianya dia direstuin oleh Tante Merin hubungannya. Lalu Papa Jar juga di sini langsung dia juga memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Dilihat di sini Tante Merin juga dalam hatinya ngomong, "Saya akan bahagia kalau anak saya bahagia. Ini mungkin keputusan saya yang tepat," kata batinnya Tante Merin. Lalu di sini juga Tante Merin juga dia juga sambil memandang Papa Jar yang lagi memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana sudah siap-siap untuk berangkat dinner ke sebuah kafe dan dia juga langsung berangkat turun ke bawah dan terlihat di bawah di sini di ruang tamu Neratu yang lagi cendekul duduk sendirian. Tiba-tiba Dewa datang. Dewa juga sama Nana juga menghampiri Neratu. Lalu Neratu juga dia sangat kaget dia melihat Dewa sama Nana sudah rapi dan Neratu juga nanya, "Kamu orang itu mau kemana?" kata Neratu. Di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada Neratu, "Saya mau makan malam di luar nek sama Nana dan Junior," kata Dewa. Di sini juga Neratu juga sangat senang melihat mereka bahagia. Pas dia lagi ngobrol datanglah si Parabuana, orang tua yang paling jahat. Lalu di sini juga Parabuana juga langsung duduk dekat Neratu tapi dia tidak ikut campur ngomong. Lalu di sini Nana juga dia ngomong kepada Dewa, "Kita harus pamitan dulu sama Mama," kata Nana. Tapi Dewa di sini jawabnya, "Udah Nak, ini malam, kita harus cepat pergi," kata Dewa sambil juga langsung dia juga pergi dari hadapannya Parabuana sama Neratu. Dia juga tidak pamitan sama Parabuana karena sudah kesal kepada ibunya. Lalu pas Dewa sama Nana berangkat, tiba-tiba si Nurus Tunjung, si Livia sama si Brokok Roni dia menghampiri Neratu. Dia juga akan pergi jalan-jalan. Dia juga minta uang kepada Neratu. Lalu Neratu juga langsung menyuruh Sukati mengambil dompet dan enggak lama kemudian Sukati juga membawa dompet Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada si Brokok Roni, "Ini cukup segini Roni, Livia," kata Neratu. Parabuana di sini masih dia juga tidak bisa ngomong. Di sisi lain di sini si Alia si Ratel dia baru sampai ke kontrakannya, dia sudah dari rumah sakit. Dia juga sambil memegang hasil USG-nya. Di sini juga terlihat si Alia si Ratel juga dia sangat senang. Tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga menabrak si Alia si Ratel dan hasil USG itu juga jatuh dan diambil oleh Pasha. Lalu si Alia juga dia langsung merebutnya dari tangannya Pasha. Di sini juga Pasha juga dia pengen melihatnya. Tiba-tiba di belakang Lula istrinya Pasha dia datang. Lula juga sangat marah kepada Pasha. Lalu Pasha juga dibawa ke kamarnya oleh Lula dan di sini si Alia Satu juga dia cuma melihatin Lula yang membawa Pasha. Lalu di dalam kamarnya di sini terjadilah cekcok antara Pasha sama Lula. Lula juga ngomong kepada Pasha, "Kamu harus jujur sama saya. Kamu ada hubungan apa sama si Alia?" kata Lula kepada Pasha. Di sini juga Lula sudah ngomong beberapa kali kepada Pasha. Pasha cuma dia panik dan dia tidak bisa jujur kepada Lula, takut kenapa-napa sama Lula. Di sini terlihat pas lagi cekcok Lula sama Pasha, si Alia Satu juga dia langsung mendekati pintu kamarnya si Lula. Di sini juga langsung dia mengetok pintu kamarnya Lula. Di sini juga Pasha yang lagi cekcok sama Lula tiba-tiba dia dikagetkan dengan ada yang mengetok pintu. Lalu di sini Lula juga langsung membuka pintu itu, ternyata itu adalah si Alia si Ratel dan terjadilah di sini cekcok antara Lula sama si Alia si Ratel. Di sini juga sudah cekcok juga terjadi. Di sini terlihat
Lula juga sangat marah kepada si Alia si Atel. Dia juga sudah ngomongin si Alia, dia juga langsung masuk lagi ke dalam, langsung menutupkan pintunya. Lalu si Alia juga dia langsung masuk ke kontrakannya. Lalu di sini pas masuk Lula juga langsung mau mengambil tas, dan di sini Lula juga akan pergi dari kamarnya dan terlihat Pasha dia mencegah Lula, tapi Lula tidak bisa mencegahnya dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Pasha karena kesal sama Pasha dia tidak mau jujur. Lain lagi di sisi lain di rumah sakit di sini Tante Merlin juga lagi disuapin oleh Mbak Lia karena sudah mulai sembuh. Di sini juga Papa Jar juga sangat senang. Kedua perempuan yang dia cintai dia sudah akur, Mbak Lia sama Tante Merlin. Lalu di sini juga Papa Jar juga nanya kepada Mbak Lia, bagaimana makannya Mama, banyak enggak? Kata Papa Jar kepada Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga dia ngomong kepada Papa Jar, Tante banyak makannya Mas, kata Mbak Lia. Di sini juga Tante Merlin juga dia sangat senang karena kebahagiaannya anaknya Papa Jar sama Mbak Lia. Lain lagi di sisi lain, si Nurul Tunjung si Priska yang dia lagi di mobil taksi, dia juga akan mencari tahu penyebab kecelakaan mobilnya si Wilson alias si Ken Gavin. Tiba-tiba dia pas sampai ke tempat kejadian itu dia melihat ada rombongannya Panopal sama anak buahnya. Di sini juga dia mendekati dan dia juga mendengarkan pembicaraan Panopal yang lagi memarahin anak buahnya karena gagal untuk mencelakain si Wilson alias si Ken Gavin. Lalu terlihat Panopal tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan dan memperhatikan, tiada lain itu adalah si Nurul Tunjung si Tangkurak si Priska. Lalu Panopal juga dia membisikkan kepada anak buahnya, dia sudah membisikkan kepada anak buahnya, dia juga ngomong lagi kepada anak buahnya, pokoknya kali ini kamu jangan sampai gagal lagi, kata Panopal kepada anak buahnya. Di sini juga Panopal juga sudah mengasih tugas lagi kepada anak buahnya, dia juga langsung pergi dari hadapan anak buahnya dan dia juga sambil ngomong jangan sampai gagal lagi kamu, kata Panopal sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska dia masih melihatin Panopal dan dia juga ngomong sendiri, saya tidak mendengar pembicaraan Panopal, apa yang dibicarakan oleh Panopal, kata batinnya si Nurul Tunjung si Priska. Lalu dia juga langsung mengambil HP dan dia juga langsung menelepon si Wilson alias si Ken Gavin. Dia akan mengasih tahu bahwa mobilnya yang blong itu gara-gara dikerjain oleh anak buahnya Panopal, tapi HP-nya si Wilson alias si Ken Gavin tidak mengangkat dan dia juga langsung pergi untuk menemui si Wilson alias si Ken Gavin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.